Kemudian bergegas ke kantor dan mencari semua buku pelajaran milik Ihsan. Dia memeriksanya. Benar saja, semua buku catatan pelajaran milik Ihsan penuh dengan coretan merah. Semua tulisannya terbalik, bahkan beberapa hurufnya pun ditulis terbalik. Ram akhirnya tahu kalau Ihsan punya masalah dalam mengenal huruf. Karena itulah dia kesulitan membaca dan menulis. Keesokan harinya, Ram pergi ke rumah Ihsan untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ini dilakukan karena keinginannya menyelamatkan masa depan seorang anak yang tak lagi memiliki semangat. Sesampainya di sana, Ram meminjam semua buku catatan milik Ihsan. Isinya sama, penuh dengan coretan berwarna merah. Secara tidak sengaja dia melihat sebuah lukisan. Ram kaget kalau itu adalah lukisan karya Ihsan. Ibunya menjelaskan kalau Ihsan sangat gemar melukis. Bahkan dinding kamarnya penuh dengan lukisannya. Kemudian Ram ditunjukkan beberapa lukisan karya Ihsan dan sebuah buku yang menggambarkan tentang perpisahan. Ram bertanya kenapa mereka mengirim Ihsan ke sekolah asrama. Menurut ayahnya karena di sekolah yang lama dia tidak ada peningkatan sama sekali dan pihak sekolah sudah menyerah dengan Ihsan. Dia sangat berbeda dengan Johan yang selalu menjadi juara. Itu karena Ihsan selalu bermasalah dengan perilakunya, kenakalannya, dan selalu melawan. Ram tidak sependapat dengan pernyataan Pak Umar kalau itu dijadikan alasan mereka untuk mengirimnya ke asrama. Ram memberitahu kalau sebenarnya Ihsan selalu membuat kesalahan dengan pola yang sama di setiap tulisannya. Ram menunjukkan catatan di buku pelajaran milik Ihsan. Dari semua kesalahannya memiliki pola yang sama. Ihsan kesulitan membedakan huruf yang bentuknya sama, seperti huruf D dan huruf B. Beberapa hurufnya pun ditulis terbalik. Itu bukan karena Ihsan malas dan bodoh, tapi karena Ihsan kesulitan untuk mengenal huruf. एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन. एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे. मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने Ram mengambil sebuah kotak mainan dengan tulisan huruf Cina, kemudian meminta Pak Umar membacanya, tapi dia tidak bisa karena dia tidak mengenal hurufnya. क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं. आपका रवैया ठीक नहीं है. ये आप शैतानी कर रहे हैं. Sekali lagi Ram menegaskan, masalah yang dihadapi Ihsan adalah tidak bisa mengenal huruf. Karena itulah dia tidak bisa membaca. Ram akhirnya memberitahu kalau sebenarnya Ihsan menderita disleksia, kesulitan membaca dan menulis. Bukan itu saja, anak dengan disleksia akan kesulitan menerima perintah dan lemah dalam refleks, seperti kesulitan memasang kancing baju, mengikat sepatu, dan menangkap bola, yang seharusnya itu mudah dilakukan bagi anak seusia Ihsan. Ram khawatir kepercayaan diri Ihsan sudah hancur, karena saat ini Ihsan telah berhenti melukis sama sekali. अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां. मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया. Sebagai orang tua selama ini mereka hanya menuntut pada Ihsan untuk menjadi lebih baik, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan. Keesokan harinya di kelas, Ram memberikan buku bergambar yang dia bawa dari rumah Ihsan. Hari itu tidak ada pelajaran menggambar. Ram hanya akan bercerita sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang tidak bisa membaca dan menulis. Dia tidak bisa membedakan beberapa huruf. Seakan-akan huruf itu adalah musuh-musuhnya. Mereka menari-nari di depan matanya, sangat menakutkan dan menyiksa dirinya. Hingga suatu hari anak lelaki itu berhasil mengguncang dunia dengan teorinya. बोलो बोलो कौन है वो? Albert Einstein. करेक्ट राज. Ternyata bukan dirinya saja yang mengalami kesulitan membaca dan menulis, tapi banyak tokoh-tokoh dunia yang juga mengalami disleksia, seperti Leonardo da Vinci, seorang seniman besar. Ram kemudian meminta Ihsan untuk menyalakan lampu, dan dia bertanya siapa yang menemukan listrik. Thomas Alva Edison. बिल्कुल सही ईशान. वो भी बेचारा था ABCD का मारा. आओ बैठो ईशान. Ram kembali melanjutkan bahwa di dunia ini banyak tokoh dunia dan selebriti yang juga mengalami disleksia, kesulitan membaca dan menulis, seperti Pablo Picasso, Walt Disney, dan Agatha Christie yang akhirnya menjadi seorang penulis hebat. Sepertinya dari cerita Ram, kepercayaan diri Ihsan berlahan-lahan mulai kembali. Ram memberitahu kalau di dalam diri setiap anak tersimpan bakat luar biasa yang mampu merubah arah dunia dan menciptakan sesuatu yang berbeda.
Dia kemudian mengajak semua murid-muridnya pergi keluar dan menemukan apapun yang bisa mereka kreasikan untuk menciptakan sesuatu. Sebelum pergi keluar, Ram memberitahu Ihsan bahwa di antara nama-nama tokoh yang dia sebutkan tadi, ada satu nama yang belum dia sebutkan. Itu karena nama tersebut bukanlah seorang tokoh ataupun selebriti, yaitu Ram Samkar Nikum. Ternyata saat kecil dulu Ram juga mengalami disleksia, kesulitan membaca dan menulis seperti Ihsan. Dia dianggap nakal, malas belajar dan tidak diinginkan oleh ayahnya. उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ. उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा. ये डफर इडियट क्या कर पाएगा. Keesokan harinya Ram menemui kepala sekolah. Ram menawarkan dirinya untuk fokus mengajar Ihsan membaca dan menulis. Dia hanya punya sedikit masalah dengan membaca dan menulis. Itu karena dia menderita disleksia. Dan Ihsan hanya butuh sedikit bantuan dan perhatian dari seorang guru. वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है. आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं. नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है. उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर. Kemudian dia menunjukkan lukisan karya Ihsan yang menurutnya untuk anak seusia Ihsan, lukisannya memiliki konsep dan kreativitas luar biasa. Ram kembali meyakinkan kalau dia akan membantu Ihsan sampai bisa membaca dan menulis. Akhirnya bapak kepala sekolah ini mengizinkan. Sejak saat itu Ram mengajari Ihsan di luar jam pelajaran sekolah. Dengan pengalamannya sebagai mantan penderita disleksia juga, Ram mengajari Ihsan menggunakan alat peraga. Ihsan mulai belajar mengenal satu persatu huruf. Dengan metode belajar sambil bermain, membuat Ihsan tidak pernah jenuh. Apalagi Ram yang selalu bersikap ramah dan tidak pernah marah-marah ini membuat Ihsan semakin semangat belajar. Hingga pada akhirnya Ihsan mulai bisa mengeja huruf demi huruf, kata demi kata, dan tulisannya pun sudah mulai rapi. Mat. Mate. Multicolored lights. कहाँ पहुंचे? अब 3 जोड़ो. Dalam rangka menyambut Hari Guru, Ram mengadakan lomba melukis untuk semua siswa dan semua guru di tempat dia mengajar. Tak lupa, kepala sekolah juga diminta untuk mengikuti lomba itu. Siangnya saat Ram sedang mengajar, dia didatangi Pak Umar. Katanya sih cuma mampir sebentar, hanya ingin memberitahu kalau dia dan istrinya sudah mencari tahu tentang disleksia di internet. Dia ingin Ram tahu itu, agar Ram tidak menganggap mereka orang tua yang tidak perhatian pada anak. Ram setuju. Setiap anak butuh perhatian karena perhatian memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, dan itu sangat dibutuhkan anak-anak. Perhatian seperti pelukan, ciuman penuh cinta, sanjungan dan ungkapan kata-kata yang membuat si anak merasa aman, nyaman dan dicintai. Apa mereka sudah melakukan itu? Tanya Ram yang bikin Pak Umar gelagapan. Kemudian dia pamit pergi. मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा? Sebelum pergi, Ram menceritakan sebuah kisah di Pulau Solomon, di mana para penduduknya jika ingin menebang pohon, mereka akan berkumpul mengelilingi pohon itu. Kemudian mereka akan berteriak, mengumpat dan mengutuk pohon itu. Beberapa hari kemudian pohon itu akan layu dan mati. Itulah yang akan terjadi pada seorang anak jika hari-harinya hanya dipenuhi cacian, makian dan teriakan. Perlahan si anak akan kehilangan semangat. Dan itu hampir terjadi pada Ihsan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Umar pergi meninggalkan Ram dengan rasa sedih dan menyesal. Di luar dia melihat Ihsan sedang membaca pengumuman lomba melukis yang dipasang tadi pagi. Student. M.V. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Terlihat kepala sekolah juga sudah datang, termasuk ibu kepala sekolah di mana Ihsan sekolah dulu. Semua siswa dari berbagai sekolah pun sudah berdatangan, termasuk para guru di sekolah asrama yang diminta khusus untuk ikut perlombaan. Tapi Ram belum juga melihat Ihsan. Kata Rajan pagi-pagi sekali saat semua orang belum bangun. Sepertinya Ihsan sudah pergi meninggalkan asrama. Sampai waktu perlombaan dimulai, Ram belum juga melihat Ihsan. Dia mulai mengkhawatirkan muridnya itu. Beberapa saat kemudian Ihsan pun muncul. Ram memberikan kertas gambar dan meminta Ihsan untuk mencari posisi yang nyaman. Melihat Ihsan sudah mulai melukis, Ram tersenyum. Kemudian dia juga ikutan melukis.
Singkat cerita, Ihsan sudah selesai dengan lukisannya. Ram benar-benar kagum dengan hasil lukisan milik Ihsan. Diam-diam Ihsan penasaran dengan lukisan pak gurunya itu. Ya, ternyata Ram melukis wajah Ihsan. Wajah yang mewakili keceriaan dan semangat seorang anak. Pengumuman pemenang pun tiba. Di sini Dewan Juri kesulitan menentukan 2 lukisan untuk jadi juaranya. Karena lukisan si pemenang akan dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Akhir keputusannya adalah murid mengalahkan guru. और इनको चित करने वाला शिष्य है ईशान नंद किशोर अवस्थी। ईशान कहाँ है आप? ये जोर से तालियां। Lukisan milik Ihsan akhirnya keluar sebagai juara dan akan menjadi sampul buku tahunan sekolah. Hari pembagian rapot pun tiba. Orang tua Ihsan diminta menghadap kepala sekolah. Mereka mengira kalau kepala sekolah pasti akan berkeluh kesah dengan kelakuan Ihsan, seperti yang terjadi di sekolah sebelumnya. Tapi mereka salah. Kepala sekolah hanya ingin menunjukkan buku tahunan sekolah, di mana di sana ada gambar wajah Ihsan dan lukisan karya Ihsan yang menjadi sampulnya. ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग। Just look at it, what a masterpiece. Begitupun saat mereka menemui guru untuk mengambil buku rapot. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Ihsan mengalami kemajuan dari semua mata pelajaran. Bahkan membaca dan menulisnya sekarang mengalami peningkatan yang jauh berbeda dengan saat pertama kali dia datang di sekolah itu. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Thank you so much. No, don't thank us. Thank Nikom. Di luar, Ihsan dan Johan sedang asik bermain. Pak Umar tiba-tiba menangis terharu. Dia mengucapkan terima kasih pada Ram yang sudah banyak membantu Ihsan. Akhirnya perpisahan pun tiba. Ihsan harus pulang untuk menikmati liburan kenaikan kelas. Mereka berjanji akan bertemu lagi selesai liburan nanti. Dan film pun selesai. Dari film ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Seorang anak bukanlah pendengar yang baik. Mereka adalah peniru yang hebat. Sekeras apapun kita berteriak memberi perintah tanpa contoh yang baik, jangan harap mereka mau melakukan. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.